Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok yang pertama, saya Ali Imron Indonesia Putra dengan NIM akhir 001. Yang kedua ada Mas Pandu Agusti Putra dengan NIM akhir 012. Dan yang terakhir ada Mas Ahmad Musyada Romadoni dengan NIM akhir 025. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek WAS yang mana proyek tersebut adalah prototipe atap otomatis untuk penjemuran kerupuk kulit skala home industry yang berbasis dengan deteksi cuaca. Baik, pada bab pertama pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya yakni Mas Pandu Agusti Putra. Baik, Mas Ali, terima kasih. Bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang, pada home industri kerupuk kulit, proses penjemuran masih dilakukan secara tradisional. Nah, di ruang terbuka, sehingga sangat rentan sekali terhadap perubahan cuaca termasuk yaitu hujan. Nah, saat hujan turun, secara tiba-tiba produk yang dijemur yaitu dapat basah. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi berupa atap otomatis berbasis deteksi cuaca yang dapat menutup saat hujan dan membuka kembali ketika cuaca sudah kembali tidak hujan. Kemudian untuk rumusan masalah. Satu, bagaimana merancang sistem atap otomatis yang dapat mendeteksi kondisi cuaca, hujan dan panas secara real time. Yang kedua yaitu bagaimana mekanisme kerja sistem agar atap dapat menutup dan membuka secara otomatis sesuai kondisi cuaca. Yang ketiga yaitu bagaimana sistem ini dapat diterapkan pada skala home industry untuk menjemur kerupuk kulit. Kemudian tujuannya itu merancang dan membangun prototipe atap otomatis berbasis deteksi cuaca menggunakan sensor hujan dan cahaya. Yang kedua yaitu mengembangkan sistem kontrol otomatis yang efisien dan mudah digunakan oleh pelaku industri. Yang ketiga yaitu menguji kinerja dari prototipe itu sendiri. Kemudian untuk manfaat. Yang pertama yaitu bagi pelaku industri dapat membantu proses penjemuran kerupuk kulit agar lebih efisien dan terhindar dari kerugian akibat kerupuk yang basah. Kemudian yang kedua yaitu bagi dunia pendidikan, menjadi referensi dan inspirasi untuk pengembangan sistem otomatis berbasis IoT dalam skala kecil. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat umum, dapat memberikan contoh penerapan teknologi sederhana namun sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk bab selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Mas Ali Imron. Ya, baik. Pada bab 2 kajian pustaka, di sini terdapat beberapa software pendukung dan hardware pendukung untuk membuat proyek tersebut. Yang mana pada software pendukung, yakni ada satu yaitu software Node-RED. Nah, software Node-RED ini adalah sebuah platform berbasis aliran flow based atau aliran terbuka yang mana open source yang memungkinkan integrasi, pemrosesan, dan visualisasi data dari perangkat IoT dengan antarmuka grafis dengan drag and drop. Nah, Node-RED ini digunakan sebagai jalur visualisasi data dan kontrol untuk jaringan perangkat sensor nirkabel dalam sistem otomasi berbasis IoT. Dan untuk hardware yang pertama ada ESP8266, yang mana ESP8266 adalah modul microcontroller berbasis Wi-Fi yang banyak digunakan dalam aplikasi IoT karena biayanya yang rendah dan kemampuannya untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Nah, ESP8266 digunakan untuk mengumpulkan data dari sensor yang kemudian dikirimkan ke broker MQTT sehingga dapat divisualisasikan melalui Node-RED. Dan yang kedua adalah sensor hujan. Nah, sensor hujan adalah alat pendeteksi air yang bekerja berdasarkan perubahan resistensi pada permukaan elektroda ketika terkena air. Nah, prinsip ini bisa memungkinkan sensor menghasilkan sinyal listrik yang dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat atau memberikan peringatan secara otomatis. Yang ketiga ada sensor LDR. LDR yakni Light Dependent Resistor. Nah, sensor LDR adalah komponen semikonduktor pasif yang nilai hambatannya berubah signifikan sebagai fungsi intensitas cahaya yang diterima. Nah, saat intensitas cahayanya tinggi, hambatan sensor menurun secara drastis. Dan sebaliknya, dalam kondisi terang rendah atau intensitas cahaya rendah atau gelap, hambatan menjadi sangat tinggi. Dan yang keempat ada motor stepper. Nah, motor stepper yang digunakan ya ini dengan spesifikasi 5 volt DC.
Yang mana motor listrik tersebut yakni unipolar yang bergerak dalam langkah-langkah diskrit sehingga bisa memungkinkan kontrol posisi dan rotasi yang presisi tanpa umpan balik posisi yakni open loop. Yang kelima ada driver. Nah, driver di sini yakni berjenis driver ULN 2003. Driver ULN 2003 adalah sebuah rangkaian terpadu berisi array transistor yang dirancang untuk memperkuat arus dan tegangan dari sinyal logika rendah ke beban induktif seperti motor stepper tadi. Dan yang terakhir yang keenam ada Hall effect sensor. Nah, sensor Hall effect atau Hall effect sensor adalah perangkat semikonduktor yang memanfaatkan efek Hall, yaitu munculnya tegangan Hall. Sensor Hall ini merupakan jenis sensor magnetik yang mendeteksi besarnya medan magnet dan menghasilkan tegangan. Ketika arus mengalir melalui elemen dan medan magnet dikenai secara tegak lurus, maka arah aliran arus tersebut akan tercipta. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan rekan saya, yakni Mas Ahmad Musyadad Romadoni. Oke, selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada tujuan umum perencanaan. Perencanaan ini bertujuan untuk memahami dan membuat prototipe atap otomatis untuk penyemuran kerupuk kulit skala home industry berbasis deteksi cuaca. Implementasi dalam alat ini menggunakan ESP8266 sebagai mikrokontroler utama yang berfungsi untuk mengelola data dari berbagai sensor dan mengontrol mekanisme buka tutup atap secara otomatis. Alat ini juga dilengkapi monitoring kondisi secara real-time menggunakan Node-RED, di mana proses deteksi dilakukan menggunakan sensor hujan untuk mendeteksi adanya hujan dan sensor LDR untuk mengukur intensitas cahaya matahari. Next. Selanjutnya ada diagram blok dan alur kerja. Proses kerja alat dimulai ketika sistem diaktifkan dan mikrokontroler ESP8266 membaca data dan sensor hujan untuk memantau kondisi cuaca. Jika sensor hujan tidak mendeteksi air, sistem tetap siaga dan melakukan pembacaan secara terus-menerus. Namun saat hujan terdeteksi, ESP8266 mengirimkan perintah ke motor stepper untuk menutup atap secara otomatis, guna melindungi kerupuk kulit dari air hujan. Setelah atap tertutup, sistem tetap aktif dan memantau kondisi cahaya melalui sensor LDR. Ketika cuaca kembali cerah, ditandai dengan meningkatnya intensitas cahaya dan sensor hujan tidak lagi mendeteksi air. ESP8266 akan memerintahkan motor stepper untuk membuka kembali atap. Seluruh proses pemantauan kondisi cuaca dan status atap ditampilkan secara real-time melalui platform Node-RED. Next. Selanjutnya rangkaian dari sistem alat. Secara keseluruhan, rangkaian ini bekerja secara otomatis berdasarkan kondisi cuaca. Ketika sensor hujan mendeteksi air atau kondisi cahaya gelap, sistem akan menggerakkan motor penutup atau hingga sensor Hall mendeteksi batas tertutup. Sebaliknya, ketika kondisi cerah dan tidak hujan, motor pembuka atap akan diaktifkan hingga mencapai batas terbuka penuh. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.